Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bayu Mujrimin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan teman-teman yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang biografi Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali, masa kecil dan pendidikannya. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, biasa dipanggil Al-Ghazali. Dilahirkan di Tusia, suatu kota di Khorasan dalam tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Profesi ayahnya seorang pemintal wol. Ketika ayahnya akan meninggal, ia berpesan kepada sahabatnya agar kedua putranya itu diasuh dan disempurnakan pendidikannya. Sahabatnya segera melaksanakan wasiat ayah Al-Ghazali. Kedua anak itu dididik dan disekolahkan. Riwayat pendidikan Al-Ghazali. Fase awal pendidikan Al-Ghazali dimulai ketika ayahnya menitipkannya dan saudaranya Ahmad kepada seorang sufi, sahabat ayahnya hingga berusia 15 tahun. Pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 465 Hijriah atau 1073 Masehi. Fase yang kedua, pendidikan Al-Ghazali dilanjutkan di kota Jurjan di Mazandaran. Di kota ini, Al-Ghazali memperdalam ilmu fikih pada Imam Abu Nasr al-Ismaili. Fase selanjutnya yaitu fase yang ketiga, Al-Ghazali telah mengalami masa pergolakan batin. Setelah masa pendidikannya di Jurjan, Al-Ghazali kembali ke kota Tus dan melanjutkan pendidikannya dan belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Yusuf An-Nasaj. Selanjutnya yaitu fase yang keempat, fase Nesapur. Al-Ghazali berlanjut di kota Nesapur. Bersama sekelompok pemuda dari kota Tus, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Nizamiyah, Nesapur. Fase ini berlangsung selama 5 tahun. Belajar bersama Imam Al-Haramain. Dari Al-Juwaini, Al-Ghazali memperoleh pelajaran tentang disiplin ilmu yang berbeda, yakni ilmu fikih, usul fikih, serta mantik, hikmah, dan filsafat. Fase yang kelima, fase muaskar. Sepeninggal gurunya Al-Farmadi dan Al-Juwaini, Al-Ghazali meneruskan pengembaraan intelektualnya ke muaskar dan menetap di sana. Di kota ini berlangsung lebih kurang 6 tahun. Kota ini merupakan tempat berkumpul sekaligus tempat diselenggarakannya perdebatan antar ulama-ulama terkenal, sehingga seorang yang menguasai retorika perdebatan Al-Ghazali terpancing untuk melibatkan diri dalam perdebatan itu. Karena ketajaman analisis dan kehebatan argumentasinya, Al-Ghazali sering mengalahkan para ulama ternama, sehingga mengakui keunggulannya Al-Ghazali. Fase yang keenam. Fase keenam ini fase Baghdad. Fase pendidikan Al-Ghazali di Baghdad dimulai dari ketika Nizam al-Mulk mengangkat Al-Ghazali menjadi guru besar sekaligus rektor Nizamiyah Baghdad. Fase pendidikan Al-Ghazali di Baghdad dimulai dari ketika Nizam al-Mulk mengangkat Al-Ghazali menjadi guru besar sekaligus rektor Nizamiyah Baghdad. Fase ini diisi Al-Ghazali dengan 3 kegiatan pokok, yaitu mengajar, meneliti, dan menulis karya ilmiah. Adapun karya-karya Al-Ghazali yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Maqasid al-Falasifah. Yang kedua, Tahaful al-Falasifah. Yang ketiga, Al-Munkis min al-Dolal. Yang keempat, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad. Yang kelima, Mishkat al-Anwar. Yang keenam, Minhajul Abidin. Yang ketujuh, Ihya Ulumuddin. Yang kedelapan, Ayyuha al-Walad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.